Dari sirkuit Sentul kita bakal nyobain BYD Seal. Ini merupakan mobil ketiga dari BYD yang diluncurin di Indonesia sekaligus. Dan ini yang paling kenceng, paling mewah, paling sporty. Makanya kalian bisa lihat sendiri tampangnya. Kita bakal nyobain di sirkuit langsung. Kayak gimana sih rasanya mobil listrik, tapi punya performa seperti layaknya mobil sport. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Sekarang kita masuk ke ruang kabinnya. Wah, emang posisi duduknya tuh rendah banget ya. Ini pengaturannya ada elektrik joknya. Tuh kalau misalnya di bawah banget, bener-bener rendah, khas mobil sport. Yoi, wah pendek banget. Setirnya pasti udah tilt dan teleskopik, jadi gampang untuk nyari posisi duduk yang ergonomis. Wah, oke. Nah ini ruang kabinnya, dia semua udah serba mulus lah ya. Terus ini ada buat nge-tap MNC buat nyalain si motor listriknya. Layar ini juga dia bisa di-rotate kayak mobil BYD yang lain. Terus udah gitu beda sama yang dua sebelumnya, yang ini layarnya lebih besar nih buat MID-nya. Kemudian ada dua fast charging sekaligus. Terus nah ini juga bagian yang unik, walaupun ini mobil sport, tapi nuansa futuristisnya tuh kelihatan banget di tuas transmisinya ini. Dia kayak kaca gitu ya, kayak berlian, keren banget, lucu dah. Tinggal di geser-geser gini. Sini ada start stop dan sini banyak tombol-tombol untuk aktifin beberapa fitur-fitur yang ada di mobil ini. Termasuk untuk mode berkendara dan lain-lain lah. Di bawahnya juga dapat penyimpanan. Ini juga gue suka nih bahannya, dia kayak bludru gitu ya. Ini lacinya. Di atas langsung panoramik semua. Dan inilah kira-kira posisi duduknya tuh kayak gini. Beneran rendah banget kayak mobil sport. Kita cobain di belakang kayak gimana yuk. Nah, dan ini bagian belakangnya. Ternyata lega, nyaman, dan ini juga sandaran ini. Wah gila, ini udah beneran kayak sedan mewah sih. Walaupun dia jenisnya atau penampakannya tuh kayak mobil sport ya. Duduk di bagian belakang enak, nyaman, dan ada kesan lega karena ini juga panoramik, kaca semua ya. Udah gitu lantainya juga rata. Jadi bener-bener nyaman banget. Joknya juga dia udah ada dua cup holder, ada sandaran tangannya. Kepala emang agak mepet, wajar nih sedan, tapi ya segini masih taraf yang aman lah. Tempat penyimpanan, terus tapi dia di sini sayangnya nggak ada soket-soket untuk ngecas. Oh ada nih, soket buat ngecas, penyimpanan, sirkulasi AC, semuanya udah lengkap. Asik juga nih mobil. Nah sekarang saatnya kita nyobain nih. Jadi sebelum kita keliling sirkuit selama satu lap, kita tuh diajak dulu untuk akselerasi dari BYD Seal yang diklaimnya tuh 3,8 detik dari jarak 0 sampai 100 km per jam. Nah pas kami nyoba, itu waktunya sebenarnya klaimnya nggak jauh-jauh banget ya. 3,9 detik. Ini waduh gila, lumayan banget. Jadi secara spesifikasi juga karena memang BYD Seal ini cukup mengerikan ya. Dia ada 3 tipe, mulai dari standar, extended range, juga yang AWD. Nah yang kita pakai ini yang AWD, ini jadi tipe tertinggi dan paling bertenaga. Udah gitu dia dibekalin sama 2 motor listrik, masing-masing ada di depan sama di belakang. Untuk yang depan tenaganya itu 214 horsepower dan torsinya 310 Nm. Sementara di belakang tenaganya 308 horsepower dan torsinya 360 Nm. Jadi kalau misalnya di total, ini semburan tenaga yang bisa dihasilkan dari BYD Seal tuh 390 horsepower dan torsinya 670 Nm. Buset deh. Tenaga itu tuh disuplai dari baterai yang kapasitasnya 82,5 kWh. Ini bisa punya jarak tempuh sekitar 580 km ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih jauh, itu ada yang extended range, itu 650 km. Tapi pastinya performanya bakal jadi diturunin lah untuk ngejar si jarak tempuhnya itu. Nah pertama kali gue nginjek pedal gasnya itu tuh beneran sensitif banget gitu. Jadi dicolek dikit itu mobil udah, wah gue udah kayak mau bawahnya mau lari gitu. Bener aja begitu pas akselerasi gue langsung gas spontan. Itu kayak ditarik setan coy, kayak dijambak setan, gokil. Meskipun mobil ini kenceng, tapi BYD juga tetap nawarin kenyamanan nih, karena suspensinya tuh bantingannya enak banget gitu, empuk. Ya emang ada sedikit limbung lah kalau pas lagi di manuver-manuver, tapi sebenarnya itu nggak sampai ganggu handling, apalagi ya kesenangan berkendaranya itu sama sekali nggak keganggu lah gitu. Di depan tuh dia pakai suspensi double wishbone, di belakangnya pakai
5 link dengan posisi duduk pengemudi itu yang benar-benar ada di bagian tengah, jadi 50-50 antara depan dan belakang. Jadi secara handling ya memang mobil ini dirancang untuk bisa lari kencang dan stabil layaknya sport car atau supercar pada umumnya. Nah kayak gitulah, pokoknya puas banget. Jadi sensasi nyetir listrik, mobil listrik kencang di sirkuit itu pakai BYD diesel tuh bener-bener fun to drive, dan ini jadi salah satu pengalaman yang cukup oke lah buat gua. Jadi nggak cuma sekedar tampangnya doang yang kelihatan kenceng, performanya juga beneran kenceng. Ya itu tadi BYD diesel, gila gue puas banget karena ini mobil bener-bener nggak pelit ngasih performa ya. Jadi beneran kita ngerasain banget tadi ya, handlingnya ya, kenyamanannya semuanya tuh bisa dapetin. Apalagi tadi nyobainnya juga di sirkuit, buas banget mobil ini. Jadi nggak cuma tampangnya doang gitu ya. Walaupun memang jadi lebih sepi karena listrik ya. Biasanya kan kalau kita di sirkuit kayak wong, sekarang nggak ada suara sama sekali, paling cuma suara gemuruh ban aja. Tapi ya itu sensasi baru ketika kita ngebut pakai mobil listrik. Jadi buat kalian-kalian yang memang suka dengan kecepatan dan juga pengen mobil yang nyaman dan mewah, ini mungkin bisa jadi satu alternatif baru yang harganya juga mungkin ya harusnya nggak mahal-mahal banget ya. Nah itulah tadi, kalau ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Gua pamit, peace.